هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Mekar Raya, Mekar Indah ya. Mekar Indah di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung melalui streaming, melalui Facebook, melalui YouTube, Instagram, Twitter. Untuk sementara radio off dulu ya karena baru pemindahan tower. Mudah-mudahan pekan depan sudah mulai mengudara kembali. Juga para pendengar beberapa radio yang tergabung kepada grup kajian bersama Radio RBK dan TV RBK di Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, dan peserta pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada, Hasil TV Pekanbaru, dan mungkin ada TV lain yang ikut merelay kajian kita di pagi hari ini. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian amalan hati. Sudah 2 bulan berlalu ya, bulan yang lalu kita ada uzur. Materi yang sedang kita bahas adalah tentang zikir. Kita sudah membahas tentang makna zikir, ayat-ayat Al-Quran tentang zikir, hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW tentang zikir, juga ucapan para sahabat dan para ulama. Poin terakhir yang sedang kita bahas adalah darajatun nas fi dzikrillah. Tingkatan-tingkatan manusia di dalam berzikir. Ada 3 tingkatan. Pertama, az-zikru bil qalbi. Pertama adalah zikir dengan hati. Dan ini sudah kita bahas. Makna zikir dengan hati adalah tanabuhul qalbi lil madhkur wa taqayyud lahu, yaitu waspadanya hati atau selalu eling, kata bahasa kita, ingatnya hati kepada al-madhkur. Al-madhkur itu sesuatu yang diingat, sesuatu yang selalu difikirkan. Kalau yang dimaksud dengan sesuatu itu adalah Allah Azza wa Jalla, itulah yang dimaksud dengan zikrullah dengan hati. Dan zikir hati berarti ingatnya hati, elingnya hati, waspadanya hati, terkaitnya hati kepada Allah Azza wa Jalla dan kebesarannya. Mengingat kebesaran Allah kadang-kadang dengan ingat kepada hari akhir, ingat kepada alam kubur, ingat kepada surga dan neraka, alam mahsyar dan yang sejenisnya. Itulah yang dimaksud dengan zikrullahi bil qalb. Zikir kepada Allah dengan hati. Dan inilah yang bisa membuat jiwa kita tenang. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah.
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itu surah dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Kata Allah, orang-orang yang beriman itu hati-hati mereka merasa tenang dengan zikrullah. Yang zikirnya itu hati. Hatinya selalu ingat, walaupun lisannya balem, bukan balsem. Balem itu mingkem. Lisannya tidak berbicara. Lisannya tidak menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah dan yang sejenisnya. Mingkem dia. Tapi hatinya yang ingat kepada Allah dan kebesarannya. Mereka tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Maksudnya hatinya yang berzikir, bukan sekedar lisan. Allah pun mensifati atau menerangkan sifat hati orang-orang mukmin dengan sifat lin. Lin itu lunak. Lin itu luluh ketika mendengar zikrullah. Dia sendiri lisannya tidak berzikir. Tapi hatinya tersebut mendengar zikrullah, baik nama Allah ataupun penjelasan tentang kebesaran Allah, penjelasan tentang kiamat, penjelasan tentang ayat-ayat Allah. Maka kata orang Sunda, hati nate ngaleketei gitu tah. Luluh, leah, tidak keras. Walaupun dia tidak membaca Al-Quran, walaupun hatinya, lisannya tidak berzikir, tapi dia mendengar. Mendengar orang membaca Quran, mendengar orang membahas pedaran Al-Quran, tafsirnya. Hatinya luluh. Apa yang sedang kita lakukan berupa kajian, baik menyampaikan atau mendengarkan. Menyampaikannya dengan hati, dengan penghayatan. Mendengarkannya juga begitu. Itu zikrullah. Dan itu yang membuat hati tenang dengan hadir di kajian. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadith. Kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillah fala lahu min had. Kata Allah, Allah lah yang telah menurunkan ahsanal hadis, sebaik-baik ucapan. Maknanya Al-Quran. Al-Quran sebaik-baik ucapan. Allah lah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai sebaik-baik ucapan. Kitaban mutasyabiha, sebagai kitab yang serupa dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Mathani itu yang terus diulang-ulang. Karena Al-Quran selalu diulang setiap saat oleh seluruh kaum muslimin. Tidak ada satu detik pun berlalu dalam kehidupan kita, kecuali di detik itu pasti ada orang yang sedang membaca Al-Quran. Entah di mana, pasti ada. Di sini tidak ada, di tempat lain pasti ada. Di tempat lain tidak ada, di sini mungkin ada. Nah, makanya disebut mathani. Yaitu ucapan yang selalu diulang-ulang. Yang taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Orang-orang yang takut kepada Allah, kulit-kulit mereka itu bergidik, merinding. Karena mendengar ulasan atau bacaan Al-Quran, thumma talidu juluduhum, lalu si
kulit-kulit mereka itu melunak, wa qulubuhum, dan juga hati-hati mereka ila dzikrillah. Ketika mendengar zikrullah tersebut, zikrullahnya bukan berupa ucapan la ilaha illallah, bukan Allahu Akbar, bukan subhanallah, tapi pedaran dari ahsanul hadis tadi. Pembahasan tentang isi Al-Quran Al-Karim tadi. Itu zikrullah. Mendengar pembahasan itu luluhlah hatinya. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Itulah hidayah Allah yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki, dan siapa orang yang disesatkan oleh Allah. Mana disesatkan? Hatinya keras. Mendengar ayat Al-Quran dipedar, dibahas, nggak ngaruh, nggak ngefek, malah efeknya negatif. Mendengar pedaran ayat itu hatinya panas. Mendengar pedaran Al-Quran dan As-Sunnah itu tersinggung. Lalu marahlah dia kepada yang mengupasnya, mendakwahkannya, menyelenggarakannya. Lalu menggerakkan massa untuk mempersekusi. Ada yang begitu? Banyak. Itu orang-orang yang Allah sesatkan hatinya. Kata Allah, wa may yudlilillah fama lahu min had. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tak ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Loh, kenapa orang itu disesatkan oleh Allah, tidak diberi hidayah? Itu hukuman dari Allah atas maksiat yang mereka sebelumnya lakukan. Orang yang bermaksiat hatinya keras, mendengar ayat dipedar itu panas kayak setan. Jadi kemaksiatannya mungkin mereka tukang dangdutan, mungkin mereka ketika dangdutan itu nyawer, atau mungkin melakukan kemaksiatan lain, hatinya dikeraskan oleh Allah. Allah hukum orang yang seperti itu dengan cara dikeraskan hatinya, dan ketika mendengar pedaran ayat Al-Quran yang sebenarnya merupakan zikrullah yang mengingatkan mereka, maka mereka menerima dampak yang tidak diharapkan. Panas mendengar pengajian itu ya, bukannya adem, bukannya tentrem. Lalu menuduh si orang yang mendakwahkannya yang membuat suasana menjadi panas. Padahal mengademkan. Yang panas, kepanasan hatinya karena dikeraskan hatinya oleh Allah akibat maksiat. Orang-orang mukmin mungkin mengalami hal itu. Makna orang mukmin, orang yang di dalam hatinya ada iman, tapi mungkin kadarnya kecil. Jadi hatinya keras, dikeraskan oleh Allah karena tipisnya kadar iman. Lalu Allah mencela orang-orang seperti itu. Dan ini pernah dialami oleh para sahabat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman agar hati-hati mereka itu khusyuk ketika berzikir kepada Allah. Ini teguran Allah kepada orang mukmin ketika ayat ini turun, karena hati mereka keras ketika mendengar zikrullah. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau, "Makana baina islamina wa baina an atabana Allahu bihadhil ayah illa 4 sinin." Tidak ada bentangan waktu antara keislaman kami dengan celaan Allah kepada kami dengan turunnya ayat ini kecuali 4 tahun. Jadi ketika masuk Islam, hati-hati mereka itu masih keras. Ketika masuk Islam, hati mereka itu masih tidak tersentuh dengan bacaan ayat.
Ini efek dari syirik, kufur, dosa dan kemaksiatan yang memang mereka lakukan sebelum Islam. 4 tahun setelah itu ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Barulah mereka sadar. Barulah setelah itu mereka tersentuh dengan ayat Al-Quranul Karim. Kata Abdullah bin Mas'ud, jenjang waktu antara keislaman kami dengan celaan Allah tentang ketika ayat ini turun adalah selama 4 tahun. Wa hadhil ayah tadullu ala anna qulubal mu'minin tahsyau bi dzikrillah ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwa hati orang mukmin baru khusyuk dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, tapi maknanya adalah zikir dengan hati, bukan dengan lisan. Hatinya yang berzikir dalam bentuk ingat kepada Allah dan kebesarannya. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla telah memberikan ancaman kepada orang mukmin yang hatinya keras. Mana orang mukmin di sini orang yang memiliki iman dengan kadar yang tipis. Hatinya keras. Dan itu adalah hati umumnya kaum muslimin. Allah ancam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Az-Zumar 22. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailu lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Kata Allah, mana yang lebih baik? Apakah orang yang dada mereka sudah Allah lapangkan untuk menerima Islam dan hati mereka berada di atas cahaya dari Allah? Ataukah orang yang hatinya keras? Maka celaka orang yang hatinya keras dari zikrullah. Mereka itulah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Mana sih yang lebih baik? Ini sebenarnya pertanyaan apa? Retoris. Yang tidak membutuhkan jawaban. Karena jawabannya jelas. Mana yang lebih baik? Orang yang hatinya keras atau orang yang hatinya itu begitu lapang menerima Islam, berada di atas cahaya dari Allah dan hatinya melunak. Tentu saja ini yang lebih baik. Ya. Dan di dalam kalimat retoris ini Allah menyisipkan ancaman. Allah menyatakan fawailun, celaka tuh. Siapa? Lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Orang yang keras dari berzikir kepada Allah. Maknanya keras dari berzikir kepada Allah itu enggak mau berzikir. Disodorkan zikir berupa lantunan ayat, pedaran ayat, tafsiran ayat, pembahasan hadis, nambag. Nambag itu apa? Tahu nambagnya? Mental. Kembali lagi tidak menyerap. Tidak melebur kepada zikrullah tapi malah mental kemudian membenci aktivitas itu dan semua orang yang terlibat dalam aktivitas zikrullah tersebut. Nah, orang yang seperti terancam fawailun, celaka orang seperti itu. Lalu Allah menyatakan ulaika fi dhalalim mubin. Merekalah orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Allah pun menerangkan hati orang-orang kafir ketika mendengar hanya zikrullah disebut, hati mereka itu bergejolak, panas. Hati mereka enggak ridho, hati mereka marah, enggak suka. Kalau ada pengajian, kalau ada pedaran ayat dan hadis. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 45, kata Allah, wa idza dzukirallahu wahdah ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabsyirun.
Kata Allah, apabila disebut hanya nama Allah, maka yang disebut hanya Allah dan ayat-ayatnya. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada hari-hari akhirat, hati mereka bergejolak, panas, tidak suka, benci mereka, murka mereka. Tapi ketika disebut selain itu, disebut selain Allah dan ayat-ayatnya, pokoknya jangan mencoba-coba membahas ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah. Kalau selain itu, idahum yastabsyirun, mereka itu senang, gembira. Kalau yang dibahas, yang dikupas, yang dipedar, yang disajikan selain Allah dan ayat-ayatnya. Dangdutan kayak gitu ya, wah senang banget mereka. Siap menjaga keamanan dengan harta, jiwa dan sepenuh raganya. Tapi ketika ada ayat yang dipedar, panas mereka, kerahkan massa untuk membubarkan hal itu. Tapi dengan semua tindakan mereka, mereka tetap mengklaim sebagai seorang mukmin. Karena Allah Azza wa Jalla mengisyaratkan, persis mereka mukmin zahir, secara zahir, tapi hanya menganggap saudara kepada orang kafir. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab. Coba lihat. Tidakkah kalian perhatikan apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik kepada saudara-saudara mereka dari kalangan orang-orang kafir dari ahlul kitab? Orang munafik, kata Allah, menganggap ahlul kitab, orang kafir, ahlul kitab saudara. Alam tara ilal ladzina nafaqu. Tidakkah kamu perhatikan kepada orang-orang munafik? Alladzina yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab. Ketika mereka berbicara kepada saudara-saudara mereka dari kalangan orang-orang kafir dari ahlul kitab. Lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum la nuti'u fikum ahada. Kalau kalian diusir, kami ikut keluar bersama kalian. Walain kutiltum lanansurannakum. Kalau kalian diperangi, kami akan bantu mereka. Itu ucapan ikrar siapa? Orang-orang munafik kepada orang-orang kafir ahlul kitab. Tenang, kalau kalian ibadah, kami jaga dengan harta dan jiwa. Kalau kalian diperangi, kami bela kalian. Yang memerangi orang kafir siapa? Orang muslim. Kalau orang kafir diperangi, kami bela. Memerangi orang-orang muslim. Itu orang munafik. Allah yang menyatakan itu dalam Al-Quran. Tidak heran ya orang seperti itu. Jadi Allah menyatakan, wa idza dzukirallahu wahdah. Kalau hanya disebut Allah saja. Dan ayat-ayatnya dipedar. Maka hati mereka panas bergejolak. Tapi ketika yang disebut, yang dipedar, yang dibahas adalah sesuatu yang lain. Selain Allah dan ayat-ayatnya mereka senang dan gembira. Berkata mu'allif rahimahullah. Wa ma'nal ayah. Idza dzukirallah inqabadat qulubul ladzina kafaru wa nafarat wastakbarat. Wa idza dzukiratil authan dhahara alaihimul bashar wassurur. Mana ayat ini adalah ketika hanya disebut nama Allah, hati orang-orang kafir itu mengkerut. Hati orang kafir lari lalu takabur menjauhi hal itu. Dan berupaya untuk mencegah upaya aktivitas zikir. Tapi ketika disebut selain itu, disebutlah sesembahan orang kafir, ritual orang kafir, aktivitas keagamaan orang kafir, maka mereka senang dan gembira. Menampakkan rasa senang dan gembiranya itu dan mengerahkan kemampuannya untuk menjaga keamanan dari aktivitas ritual orang kafir itu.
Di sebagian orang yang menyebut dirinya mukmin ada yang seperti itu. Realita itu di Indonesia ada enggak? Ya ada yang seperti itu. Kata Allah, orang yang lalai dari zikir jauhi. Jangan digauli. Jangan dijadikan sahabat, kawan yang menjadi kawan bergaul keseharian kita. Jauhi, jangan ditaati, jangan diikuti. Allah memberi peringatan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Dalam Al-Kahfi 28, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu ikuti, jangan kamu taati orang-orang yang telah kami lalaikan hati mereka itu dari zikir kepada kami. Karena setiap ucapan selain zikrullah membuat hati menjadi keras. Dan Allah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melarang hal itu, melarang kita dari hal itu. Sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tukthirul kalama bi ghairi dzikrillah, fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah quswatun lil qalb. Wa inna ab'adan nas minallahi al-qalbul qasi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian memperbanyak bicara selain zikir kepada Allah. Kalau mau banyak bicara isinya zikir. Tidak selalu la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah, tidak. Menyampaikan ayat, pedaran hadis, ucapan para ulama itu zikrullah. Sudah kita terangkan. Zikrullah itu maknanya adalah segala hal. Baik ucapan, perbuatan, termasuk amalan hati dan pikiran yang bisa mengingatkan kita kepada Allah SWT. Termasuk belajar dan mengajarkan ilmu. Dan itu seutama-utama zikir. Karena tidak ada yang bisa lebih mengingatkan kita kepada Allah selain ilmu. Ilmu tentang Allah dan ayat-ayatnya. Jangan kalian memperbanyak bicara selain zikrullah. Karena memperbanyak ucapan selain zikrullah membuat hati menjadi keras. Dan sesungguhnya sejauh-jauh manusia dari Allah adalah manusia yang hatinya keras. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dalam kitab Az-Zuhud. Bab tentang hadis, tentang zikrullah, dan hadis ini hasan gharib. Hasan itu sahih apa dhaif? Tidak sahih, tidak dhaif. Antara dua itu, tapi makbul di kalangan para ulama. Hasan gharib. Gharib artinya hadis ini hanya diriwayatkan oleh seorang perawi dalam setiap tabaqatnya. Tapi walaupun satu orang perawi, kalau sahih ya sahih, kalau hasan ya hasan. Jadi zikrullah apabila dilakukan dengan hati, maka hati tersebut akan lunak, akan luluh, akan leah. Lalu hati tersebut dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla akan tenang. Kalau hati sudah tenang, rasanya hidup di alam dunia begitu menyenangkan. Dan kehidupan ini tidak akan terasa baik bagi seorang mukmin kecuali dengan hati yang zikrullah. Hati yang tenang, yang tentram. Hati yang jauh dari risau dan galau. Dari resah dan gelisah. Dari takut dan khawatir. Walaupun tidak punya uang, tidak memiliki kekayaan, pangkat, jabatan, popularitas, maka kehidupan akan terasa indah dan enak apabila memang hati tersebut tenang dan tentram. Sebaliknya, orang yang bergelimang kekayaan, memiliki pangkat, jabatan yang tinggi, tapi hidup ini terasa tidak nikmat. Bila terus
mengalami rasa risau dan galau, rasa cemas, resah dan gelisah, khawatir dan takut yang seperti itu. Nggak akan terasa indah dan baik hidup ini. Dan itu rata-rata dimiliki oleh orang yang hartanya banyak. Dimiliki oleh orang yang jabatannya tinggi, pangkatnya tinggi. Popularitasnya meluas. Ingat, orang yang umpamanya memiliki uang triliunan, jangan dipandang mereka tenang hidupnya. Resah loh. Ternyata umpamanya kekayaannya melorot dari 3 triliun cuma tersisa 1 triliun lagi. Itu stres itu. Kita mah jangankan triliunan ya. Punya uang 500 ribu di kantong sudah aduh tenang. Mereka punya 1 triliun yang asalnya 3 triliun resah gelisah. Orang yang biasa saldo di rekeningnya umpamanya ratusan juta, ada 300-400 juta. Tiba-tiba berkurang menjadi tinggal 100 juta. Mungkin karena pengeluaran kemarin terlalu banyak. Beli ini, beli itu. Aduh, saldo saya 100 juta lagi. Empot-empotan hati-hati itu. Resah gelisah. Gimana kalau ada keperluan mendadak ini, mendadak itu gitu ya. Gak mencukupi. Resah itu. Beda dengan orang yang biasa punya 50 ribu, 60 ribu, pas punya 200 ribu. Aduh tenang. Nominalnya jauh lebih rendah dibanding yang tadi, tapi ketenangannya itu loh. Oleh karena itulah maka tenang tidaknya hati kita menentukan kualitas hidup. Dan itu tidak ditentukan oleh kekayaan. Yang membuat hati tenang adalah zikrullah azza wa jalla, ya. Jadi kehidupan seorang mukmin tidak akan baik kecuali dengan zikrullah, dengan tenangnya hati, dan tenangnya hati hanya didapat dengan zikrullah azza wa jalla. Berdasarkan hal itulah maka zikrullah disebut dengan saifudz zakirin. Itu pedangnya para ahli zikir. Zikrullah hanya dengan hati tetapi lemahnya lisan, lisannya tidak ikut berzikir. Tapi hati ikut berzikir, hati melakukan zikir, lisannya tidak, itu bagus. Wa in kana ma qudrati lisan alai faqad tarakal afdal. Tapi bila hanya hati tanpa lisan, pada lisan mampu, berarti dia sudah meninggalkan sesuatu yang afdal. Ikhwan, tolong maju. Ini masih banyak yang kosong. Ini maju. Jangan di pintu. Bukan takut nongtot jodoh. Dan mungkin sudah dapat jodoh. Tapi ngahalangan. Kabatur. Maju lagi, maju lagi. Kasih tempat orang yang baru datang ya. Ahwat juga di atas demikian, tolong maju ke bagian yang lebih dalam. Itulah zikir yang pertama, hanya zikir dengan hati. Lisannya mingkem. Kedua, az-zikru bil lisani faqat. Zikir hanya dengan lisan, hatinya tidak. Inilah zikir yang banyak dilakukan oleh manusia, oleh kaum muslimin. Hatinya, lisannya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tapi hatinya lalai. Tidak ada penghayatan. Hatinya jarang berpikir tentang Allah dan keagungannya. Hatinya nggak pernah ingat atau jarang ingat kepada alam kubur, kematian, hari kiamat, alam mahsyar, hisab, sirat, sampai surga dan neraka. Itu jarang. Tapi lisannya banyak berzikir. Bagus apa tidak? Lumayan. Daripada lumanyun. Ada pahala? Ada. Ada efek? Lumayan. Tapi nggak besar. Ya. Dan
ini keutamanya diterangkan di antara dalam salah satu hadis yang diterima dari Abdullah bin Basr radhiyallahu an. Ada seorang datang, wahai Rasulullah, kata dia, inna syara'iyal Islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Wahai Rasulullah, syariat Islam ini bagiku terlalu banyak. Coba ajarkan kepada saya satu amalan simpel yang saya akan pegang teguh selama-lamanya. Akan saya terus laksanakan secara rutin. Apa kata Nabi SAW? La yazalu lisanuka rataban bidzikrillah. Selalulah lisanmu itu basah dengan zikrullah. Berzikirlah kamu secara lisan dan jangan terputus. Ini kan simpel dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, dan hadis ini hasan gharib, dan Syekh Al-Albani dalam ketika mentakhrij hadis ini dalam kitab Al-Kalimut Thayyib Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa hadis ini sanadnya sahih. Disahihkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi tentang kesahihannya. Wallahu a'lam bishawab. Dalam salah satu hadis qudsi berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah berfirman, "Ana ma'abdi idza dzakarani wa taharraqat bi syafatah." Aku akan selalu menyertai hambaku. Ini disebut ma'iyah khasah. Ma'iyah itu menyertai, penyertaan Allah kepada seorang hamba. Khasah itu maknanya khusus. Disebut khusus karena khusus bagi orang yang melakukan amalan ini. Aku akan menyertai hambaku selama dia berzikir kepadaku dan kedua bibirnya bergerak menyebut namaku. Ini artinya zikir dengan lisan. Orang yang berzikir dengan lisan akan selalu disertai oleh Allah. Penyertaan Allah tersebut maknanya khusus, artinya melindungi, menjaga, menolong, menguatkan. Itu makna ma'iyah khasah. Disebut khasah karena ada yang amah, ada yang umum. Allah berfirman, wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah selalu menyertai mereka, seluruh makhluk dimanapun mereka berada. Allah menyertai orang kafir. Allah menyertai seluruh makhluk termasuk binatang. Ini menyertai secara umum. Kalau ma'iyah amah maknanya adalah mengawasi, melihat. Allah itu tidak pernah luput sedetik pun dari mengawasi seluruh makhluknya. Allah menyertai orang-orang kafir. Maknanya Allah mengawasi, melihat, mengetahui. Termasuk isi hati orang kafir. Allah juga mengetahui seluruh makhluk termasuk binatang yang ada di kedalaman tanah. Ada kan binatang-binatang di dalam tanah? Banyak. Seperti semut yang berlubang di bawah tanah, ular, ulat, belatung, kayak begitu kan? Allah tahu. Allah awasi, Allah menyertai mereka. Mana menyertai? Mengetahui, mengawasi, melihat. Itu dengan makna umum, termasuk orang kafir. Wa huwa ma'ahum aynama kanu. Allah menyertai mereka dimanapun mereka berada, sedang apapun mereka tersebut di tempat itu. Itu diawasi, dilihat, diketahui, dan itu maknanya disertai. Jadi kalau Allah menyebut secara umum Allah menyertai seluruh makhluk, maknanya mengetahui, mengawasi, dan melihat. Tapi kalau orang-orang khusus, Allah menyertai orang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'al muttaqin. Innallaha ma'al muhsinin. Allah menyertai orang takwa, orang sabar, orang berbuat kebaikan. Menyertai di sini maknanya adalah melindungi,
menolong, menguatkan dan yang sejenisnya. Salah satu orang yang disertai dengan penyertaan khusus ini adalah orang yang berzikir secara lisan. Sebagaimana hadis ini, ana ma'abdi idza dzakarani wa taharraqat bi syafatahu. Aku akan selalu menyertai hambaku selama hambaku berzikir kepadaku dan kedua bibirnya bergerak menyebut namaku. Ya. Berkata Abu Darda radhiyallahu an, innal ladzina alsinatuhum rataban bi dzikrillah yadkhulu ahaduhumul jannah wa huwa yadhhak. Kata Abu Darda, sesungguhnya orang-orang yang lisan mereka selalu basah dengan berzikir kepada Allah, mereka akan masuk surga dalam keadaan tertawa. Jadi ada janji keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang berzikir sekalipun hanya dengan lisan. Bagus apa tidak? Lumayan. Tapi ini tidak membuat hati tenang karena bukan hati yang berzikir. Inilah yang disalahfahami banyak orang. Saya sering menerima dan juga ustadz lain. Ustadz kata Al-Quran kalau berzikir hati dengan suka tenang. Tapi kenapa saya selalu berzikir, sering berzikir hati tambah resah, tambah gelisah. Apa jawabannya? Karena yang Anda lakukan hanya berzikir dengan lisan, hatinya tidak. Ucapannya subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, hatinya ingat kepada kejahatan orang kepada dia. Makin sering zikir, makin khusyuk penghayatan terhadap hinaan orang kepada dia, makin resah, makin gelisah. Ya enggak? Karena tidak sinkronnya antara lisan dengan hati. Lisannya zikir, hatinya ingat kepada kezaliman orang kepada kita. Tambah sakit hati, tambah nangis di tengah zikirnya, aduh khusyuk. Itu zikir sambil nangis. Padahal nangisnya itu ingat kepada kejahatan orang, bukan karena zikirnya, bukan karena ingat dosa-dosanya. Ya resahlah dia. Yang membuat hati tenang adalah zikir dengan hati. Yang paling sempurna inilah jenis yang ketiga. Al-dzikru bil qalbi wal lisani ma'an wa huwa ma yajtami'u fi dzikru lisan wal qalb bit tafakkur fil ma'ani wa istihdari 'azamatillahi ta'ala. Jenis yang ketiga yang semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan yang ketiga ini, yaitu zikir dengan hati dan lisan secara bersamaan. Berpadunya zikir lisan dengan zikir hati, dengan mentafakuri makna dari apa yang dizikirkan oleh lisan dan menghadirkan keagungan Allah selama berzikir. Klop, sejalan, ya, sinergi antara apa yang diucapkan oleh lisan dengan apa yang dilakukan oleh hati. Ketika lisan mengucapkan umpamanya subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, ada sempurna itu. Makna subhanallah adalah nafi. Makna alhamdulillah adalah itsbat. Kenapa subhanallah nafi? Apa arti subhanallah? Maha suci Allah. Apa maksudnya? Allah itu enggak punya aib. Suci dari aib. Suci dari kekurangan. Suci dari semua yang tidak layak. Maka dalam tasbih terkandung nafi. Nafi itu meniadakan semua kekurangan, semua aib, semua hal yang enggak layak dari diri Allah. Tasbih. Makanya seringkali Allah atau Nabi dalam hadisnya mengingkari sesuatu cukup dengan tasbih. Ketika Allah menyatakan dalam Al-Quran, orang-orang kafir menyatakan
Allah itu punya anak. Dan anak-anak Allah itu adalah para malaikat. Orang-orang musyrik menganggap malaikat itu makhluk bergender wanita. Terus mereka diklaim sebagai anak Allah oleh si orang-orang musyrik. Apa kata? Subhanah bal ibadum mukramun. Maha suci Allah dari hal itu. Artinya Allah kan seperti yang mereka duga. Aib bagi Allah kalau Allah punya anak. Apalagi lebih memilih gender wanita. Karena secara umum laki-laki lebih utama daripada wanita. Kenapa Allah memilih wanita untuk menjadi anak? Kalau mau pasti pertama bukan wanita, yang kedua bukan dari jenis makhluk yang lemah seperti manusia. Allah menyatakan subhanallah. Subhanahu. Allah maha suci dari itu. Bal ibadu mukramun. Bahkan malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Malaikat hamba Allah, bukan anak Allah. Ketika mengucapkan tasbih subhanallah, itu kata lisan kita. Hati kita menghayati maknanya bahwa makna subhanallah itu Allah nggak punya aib. Allah nggak punya kekurangan. Allah nggak memiliki apa saja yang tidak layak bagi Allah. Allah nggak zalim, Allah nggak tidur, Allah nggak ngantuk, Allah nggak punya istri atau pasangan, Allah nggak punya anak, Allah nggak punya orang tua, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak memiliki saingan, Allah tidak memiliki sesuatu yang menyerupainya dan seterusnya. Itu suci Allah semua dari hal itu. Setelah disucikan lalu ditahmid. Alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu zikir yang paling Allah cintai. Allah memilih zikir itu untuk diucapkan, didawamkan oleh para malaikat. Maka para malaikat zikir mereka subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu juga zikir yang dianjurkan, yang ditekankan oleh Rasul SAW kepada orang ketika tawaf. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini zikir yang luar biasa. Kalimatan khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, terus habibatani ila rahman. Ada dua kalimat, enteng di lisan, berat di mizan, tapi sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mulutnya mengucapkan begitu, lisannya. Hatinya menghayati. Makna subhanallah, Allah suci dari semua aib. Makna alhamdulillah, Allah segala puji bagi Allah. Di dalamnya terkandung itsbat. Itsbat itu apa? Menetapkan. Menetapkan apa? Menetapkan seluruh sifat kesempurnaan yang menyebabkan Allah layak dan pantas bahkan wajib dipuji. Setelah dibersihkan dari aib, semua kekurangan nggak layak dimiliki oleh Allah. Allah nggak punya kekurangan, lalu ditambah dengan seluruh sifat kesempurnaan bagi diri Allah Azza wa Jalla. Maka semakin sempurnalah kesempurnaan Allah dalam tasbih dan tahmid. Ya. Jadi kelompok ketiga adalah orang yang berzikir dengan hati dan lisan secara bersamaan. Dan inilah zikir yang sempurna yang diperintahkan. Setiap Allah memerintahkan zikir, maknanya adalah zikir yang ketiga ini. Bukan hanya dengan lisan saja, bukan hanya dengan hati saja, tapi dua-duanya. Ya dengan zikir, zikir dengan lisan, ya juga dengan hati. Ditambah dengan hal-hal lain. Apa hal lain tersebut? Diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yang beliau jelaskan dalam kitab Al-Fawaid, Fawaidul Fawaid. Beliau berkata, Imam Ibnu Qayyim menyatakan, afdalu dzikri wa anfa'uhu ma wata'a fihi al-qalbul lisan wa kana minal adhkarin nabawiyah
wa syahida dzakiru ma'aniyahu wa maqasidahu. Inilah seafdal-afdal zikir. Kata beliau, zikir yang paling utama dan yang paling bermanfaat adalah yaitu zikir yang dihayati, si hati menghayati apa yang dizikirkan oleh lisan. Hati menghayati ya, melenyapi gitu. Menghayati apa yang dizikirkan oleh lisan. Ini pertama, ya. Seutama zikir dan semanfaat-manfaat zikir. Zikir yang paling bermanfaat dan paling utamalah pertama, hati menghayati apa yang dizikirkan oleh lisan. Kedua, zikirnya termasuk al-adhkar an-nabawiyah. Zikirnya adalah zikir-zikir yang lafadznya dicontohkan oleh Nabi SAW. Boleh nggak kita berzikir dengan zikir yang lafadznya tidak dicontohkan oleh Nabi SAW? Boleh. Selama itu zikir am, zikir mutlak, bukan zikir khusus. Adapun kalau zikir khusus maka tidak boleh. Harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Contoh zikir khusus itu zikir yang muqayyad. Muqayyad itu yang dibatasi baik oleh momen, amalan atau waktu. Seperti zikir pagi, zikir sore, zikir mau tidur, bangun tidur, zikir masuk keluar WC. Itu muqayyad, nggak boleh diganti. Nggak boleh umpamanya saya mau masuk WC baca ayat kursi aja. Karena di WC sarangnya siapa? Setan. Nggak boleh. Walaupun ayat kursi lebih utama secara umum dibanding seluruh zikir. Tapi itu mutlak, itu umum. Sedangkan ini khusus. Kasusnya khusus. Muqayyad, terbatasi oleh amalan masuk dan keluar WC. Maka bacalah zikir yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika masuk WC, ketika keluar WC. Demikian juga mau tidur, demikian juga bangun tidur, demikian juga keluar masuk rumah, keluar masuk kendaraan, keluar masuk pasar. Itu khusus. Adapun secara umum, zikir yang mutlak, umpama kita sedang naik motor, naik mobil, daripada nyanyi, daripada ngelamun, sudah zikir. Zikirnya bebas, apapun boleh. Baik dari Al-Quran, dicontohkan dari hadis Nabi SAW, ataupun kita ngarang sendiri yang isinya baik atau benar. Termasuk doa adalah bagian dari zikir, ya, umpamanya. Ketika zikir kita membaca umpamanya subhanallah, membaca alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, berapa kali pun digabungkan antara yang ini dengan itu secara mutlak boleh. Karena itu tidak muqayyad, ya. Jadi seutama-utama zikir dan zikir yang paling bermanfaat adalah pertama zikir yang dilisankan oleh lidah kita dan dihayati oleh hati. Kedua, zikirnya termasuk dari zikir yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ketiga, wa syahida dzakir ma'aniyahu maqasidahu. Si orang yang berzikir tersebut menghayati makna dan maksud dari zikir yang dilisankan tadi. Inilah seutama-utama zikir. Dan ini zikir yang paling besar pengaruhnya untuk memberi ketenangan hati. Qala ba'dul arifin, berkata ba'dul arifin. Arifin itu para ulama. Al-zikru ala sab'ati anha. Zikir itu ada 7 unsur. 7 jenis. Fadhikrul ainain bil buka. Pertama, zikirnya kedua mata adalah menangis. Karena takut akan murka dan azab Allah. Kedua, wa dzikrul udhunaini bil isgha. Zikirnya kedua telinga adalah isgha. Isgha itu mendengarkan.
dengan penghayatan. Tidak sekedar kalau mendengarkan biasa tanpa dihayati maknanya bukan Isra. Ya. Apa yang sedang antum lakukan sekarang? Mulutnya terkatup diam. Ada yang melongo. Ini sudah sedang zikir, tapi zikirnya dengan kedua telinga. Telinganya mendengarkan. Bagi yang mendengarkan. Ada juga yang tidak mendengarkan. Baik tidur, ngelamun, ngobrol, chatting, browsing selama ngaji. Ada yang begitu? Ada. Ketiga, wa dzikrul lisan bisana, zikirnya lisan dengan menyanjung, memuji Allah, menyanjung Allah Azza wa Jalla. Keempat, wa dzikrul yadaini bil ata. Zikirnya kedua tangan itu dengan memberi, infak, sedekah, zakat gitu ya. Tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Meremaweh kapa pada manusia. Memberi ke orang, infak, sedekah dengan kedua tangan. Itu adalah zikirnya dua tangan. Keberapa itu teh? Keempatnya. Kelima, wa dzikrul badan bil wafa. Zikirnya badan dengan al-wafa. Al-wafa itu melaksanakan. Melaksanakan perintah itu zikir. Kita umpamanya saum baik wajib ataupun sunnah. Senin Kamis kita saum. Itu zikir. Zikir dengan badan. Karena melaksanakan apa yang disyariatkan. Keenam, wa dzikrul qalbi bil khaufi war raja. Keenam, zikirnya hati dengan cara khauf dan raja. Khauf itu zikir. Raja juga zikir. Tawakal juga zikir. Ikhlas juga zikir. Dan terakhir, wa dzikrul ruh bit taslim war ridha. Dan zikirnya ruh dengan cara taslim dan ridha. Pasrah kepada takdir dan ketetapan Allah, kepada ketentuan Allah, dan ridho dengan semuanya itu. Ini 7 jenis zikir. Ada zikir dengan kedua mata, yaitu dengan cara menangis. Zikir dengan kedua telinga, yaitu dengan cara mendengarkan. Zikir dengan lisan, yaitu memuji Allah. Zikir dengan kedua tangan dengan cara infak dan sedekah. Zikir dengan badan dengan cara melaksanakan perintah. Zikir dengan hati yaitu khauf, roja dan yang sejenisnya. Dan zikir dengan ruh dengan cara taslim dan ridha. Adapun zikir yang dilarang. Di dalam WC adalah zikir dengan lisan. Tidak boleh selama ngeden bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah. Nggak boleh dengan lisan. Tapi zikir dengan selain lisan dibolehkan. Walaupun di dalam WC. Seperti zikir dengan hati. Boleh nggak kita umpamanya memikirkan akhirat selama di WC? Boleh. Menghayal, membayangkan surga, neraka, hisab, padang mahsyar, alam kubur membuat kita takut, boleh. Atau umpamanya para ulama zaman dahulu tidak ingin ada satu detik pun waktu yang berlalu dalam kehidupan mereka yang tidak diisi oleh ilmu. Ingin memperoleh faedah dari ilmu dalam setiap waktu yang mereka habiskan. Ketika ke WC kan nggak bisa bawa kitab ke WC. Maka mereka menyuruh murid-muridnya untuk membacakan kitab secara keras di luar WC. Di luar WC muridnya membaca kitab dengan keras, gurunya di dalam WC mendengarkan bacaan kitab tersebut. Itu zikir apa bukan? Ya zikir. Belajar ilmu adalah zikir dengan hati. Maka itu boleh, afdal. Boleh nggak ketika berada dalam WC kita ada azan atau ada pengajian atau murotal yang di setel di masjid umpah kita dengarkan?
Boleh bagus. Yang tidak boleh adalah secara lisan. Diikuti secara lisan nggak boleh. Hatta ada orang yang salam kita di WC jangan dijawab. Jawablah setelah keluar dari WC. Ketika di WC ada adzan, boleh nggak kita dengar adzan itu? Boleh bagus. Boleh nggak dijawab secara lisan? Ini yang nggak boleh. Jadi dibolehkan berzikir dalam WC selama zikirnya bukan zikir dengan lisan. Boleh nggak zikir dengan tangan ketika di WC? Boleh? Boleh. Infak sedekah. Bisa gitu? Bisa transfer. Boleh nggak bawa HP ke WC? Boleh ya. Boleh ya transfer. Bisa sekarang mah tuh gimana nggak bisa. Bisa dimanapun ya. Itulah golongan yang ketiga. Golongan pertama hanya zikir dengan hati, golongan kedua hanya zikir dengan lisan, golongan ketiga zikir dengan dua-duanya. Bahkan dengan seluruh anggota badan kita. Bahkan dalam keterangan lain, wadzikru birrijl al-masyu. Zikir dengan kedua kaki adalah berjalan menuju masjid. Dan menuju tempat-tempat yang baik. Apakah melakukan kebaikan selalu di masjid? Tidak. Bisa umpamanya di aula. Bukan masjid. Kajian pernah ada di aula? Sering. Kajian pernah ada di tanah lapang? Sering juga. Kalau nggak ada bangunan yang bisa menampung, ya udah di tanah lapang saja. Puluhan ribu orang umpamanya hadir, maka di tanah lapang saja, nggak apa-apa. Itu berjalan ke sana zikir dengan kedua kaki kita ya. Golongan keempat yang semoga Allah menjauhkan kita dari golongan keempat ini. Ini sebinasa-binasa golongan manusia. Keempat, adamu dzikrillahu ta'ala la bil qalbi wa la bil lisan. Wa huwa halul ghafirin al-mu'ridina al-khasirina. Alladzina qala Allah Ta'ala fihim wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma ila akhiril ayah. Keempat, orang yang tidak berzikir baik dengan hati ataupun dengan lisan. Hatinya tidak, lisannya tidak, seluruh anggota badan juga tidak. Dan inilah keadaan orang-orang yang lalai, orang-orang yang berpaling dan orang-orang yang rugi. Orang yang oleh Allah diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah, surah Thaha ayat 124 sampai 126. Kata Allah, siapa orang yang berpaling dari zikir kepadaku, maka sesungguhnya bagi dia akan ada kehidupan yang sempit dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Di dunia hatinya sumpek sempit. Di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta. Orang itu komplain. Orang itu di akhiratnya protes. Qala, kata orang itu, Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dulu ketika di dunia aku melihat? Allah menjawab, qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Demikianlah dulu waktu di dunia telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, tapi kamu lalaikan dia. Kamu lupakan, kamu abaikan. Demikianlah pada hari ini kamu pun diabaikan. Kamu dilalaikan, kamu dilupakan. Kalau dulu di dunia dikasih mata untuk melihat apa yang Allah perintahkan untuk dilihat tapi tidak dilakukan, cabut lagi mata itu di akhirat. Buta dia. Bahkan dalam ayat lain, selain buta juga bisu dan juga
tuli dan dikumpulkan dalam keadaan berdiri dan berjalan di atas wajahnya. Kebayang, itu siksaan. Di dunia dia berjalan dengan kedua kakinya, kedua kepalanya diagungkan, dimuliakan, di akhirat terbalik. Berjalannya dengan wajahnya. Dan itu siksaan. Allah pun menyatakan orang itu dikendalikan oleh setan. Sampai lalai dari zikrullah secara menyeluruh dari waktu kehidupannya. Allah berfirman dalam Al-Mujadilah ayat 19. Istahwadha alaihimus syaitan fangsahum zikrullah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Setan menguasai mengendalikan mereka, lalu setan melalaikan mereka dari zikrullah. Selama hidup mereka nggak ingat tentang hakikat dari dirinya dan hakikat dari kehidupannya. Siapa dirinya, harus apa dirinya selama hidup di dunia. Dirinya adalah hamba yang diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Lalai dari tujuan utama ini. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa lupa ini ada dua jenis. Lupa mutlak, lupa secara menyeluruh, artinya lupanya seseorang terhadap tujuan diciptakannya dia di alam dunia. Tujuannya apa? Ibadah kepada Allah. Bukan untuk senang-senang. Lupa dia. Akhirnya dia gunakan kehidupan untuk senang-senang. Gak peduli halal, gak peduli haram. Gak peduli Allah murka atau Allah ridha. Gak peduli dia. Yang penting senang-senang. Lalai dia. Orang itu dilalaikan oleh syaitan. Ini yang dimaksud dengan ayat. Istahwadha alaihimus syaitan fa'angsahum zikrullah. Setan mengendalikan kehidupan mereka, lalu setan melupakan mereka dari zikrullah secara menyeluruh. Kedua, lupa secara muqayyad. Artinya dia tahu tujuan hidup dia di dunia untuk ibadah dan dia melakukan itu, tapi dalam momen-momen tertentu dia suka lupa, dia suka lalai. Termasuk para nabi. Termasuk orang-orang soleh. Kisah Nabi Musa dengan pembantunya siapa? Syuja. Ketika dalam upaya pencarian siapa? Nabi Khidir melalui lautan. Nabi Musa kelelahan, saya mau tidur. Tuh ikuti aja ikan itu yang menjadi petunjuk jalan. Guide-nya ikan. Nanti kalau ikan itu hilang, tiba-tiba bangunkan saya gitu ya. Tidur Nabi Musa. Ikan itu terus, tiba-tiba ikan itu hilang. Lupa, kelewat terus. Sampai Nabi Musa kemudian bangun. Sampai di mana kita? Mana ikan itu? Nggak ada. Maka Allah menyatakan setan telah melupakan aku. Tidaklah aku dilupakan kecuali oleh setan. Laknatullahi alaih. Dilupakan agar Nabi Musa tidak berjumpa dengan Nabi Khidir. Termasuk Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ketika di penjara. Karena kasus kesalahan orang tapi yang di penjara korbannya ya. Itu terjadi di zaman baheula mula. Terjadi nggak di sekarang? Ada banyak. Korban kejahatan di penjara, pelaku kejahatannya bebas. Ada dibalik gitu ya. Nabi Musa pernah menjadi korban itu. Ketika di dalam penjara ada dua orang kawannya bermimpi. Satu mimpi memerah anggur dan menyajikannya kepada raja. Satu lagi mimpi dia di atas kepalanya ada taburan roti lalu dipatuki oleh burung. Kata Nabi Yusuf,
kepada yang mimpi memerah anggur, kamu nanti sebentar lagi akan bebas dan akan menjadi pelayan raja memerah anggur. Yang satu lagi, kamu sebentar lagi hukum mati penggal. Benar ternyata. Penggal dia sudah. Yang satu, nanti ya kalau kamu ketemu raja, bilang, ceritakan tentang aku Yusuf. Yusuf ada di penjara, raja nggak tahu kan. Karena itu konspirasi jahat siapa? Permaisuri. Waktu gitu tuh kalau jahat tuh. Jadi di penjara raja nggak tahu. Ceritakan tentang aku. Baik. Ternyata lupa. Siapa yang melupakan? Syaitan. Laknatullah. Sampai Nabi Yusuf ditahan bertahun-tahun. Karena akibat lupanya tuh. Ya. Sampai muncul satu kasus di saat raja ngapain? Mimpi, dan mimpi ini nggak bisa ditakwil oleh siapapun. Baru itu orang ingat, oh ingat dulu yang bisa nakwil mimpi itu kawannya di penjara itu Nabi Yusuf. Baru diceritakan, nah, baru di sana dibebaskan ya. Itu lupa dalam momen-momen tertentu ya. Cuma kadang-kadang bagi seorang nabi, lupanya nabi menjadi anugerah bagi umatnya. Nabi Muhammad SAW suka lupa enggak? Suka. Apakah lupa dalam urusan dunia atau dalam urusan agama? Dua-duanya. Ada gitu lupa dalam urusan agama? Ada. Kalau enggak ada enggak akan lahir syariat sujud sahwi. Alhamdulillah Nabi dilupakan oleh Allah ketika sholat. Pas lupa dalam sholat ada syariat sujud sahwi. Bayangkan kalau Nabi sempurna enggak pernah lupa. Nggak akan ada syariat sujud sahwi. Umatnya suka lupa. Bahaya nggak? Bahaya. Allah itu sudah 4 apa 5? 4 apa 3 kan bingung. Bakal bingung tuh. Alhamdulillah ada sujud sahwi nggak bingung lagi. Ya. Dan lupanya Nabi sekalipun dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, menjadi bukti bahwa beliau adalah seorang manusia biasa. Qul innama ana basyarum mithlukum. Ya, katakan oleh Muhammad, aku manusia seperti biasa. Lapar, kalau nggak makan, haus, kalau nggak minum, ngantuk, capek, lelah, kalau nggak tidur, nggak istirahat, termasuk suka lupa. Dan lupanya beliau termasuk dalam urusan agama tidak bertolak belakang dengan kemaksuman beliau. Ya, maksum-maksum lupa-lupa. Dua-duanya tidak berkaitan. Masa Nabi lapar? Kan maksum. Gak ada hubungan antara maksum dengan laparnya. Maksum itu dalam urusan dia terjaga dalam menyampaikan wahyu. Menyampaikan syariat. Allah Azza wa Jalla pun tadi sudah diterangkan melarang kita mentaati orang-orang yang lalai dari berzikir. Allah berfirman, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَطًا. Jangan kamu taati orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, dan dia mengikuti hawa nafsunya, dan semua urusannya itu lebay, berlebih-lebihan. Ya, orang yang tidak pernah berzikir baik hati dengan lisan itu bagaikan orang yang mati. Rasul SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkur rabbah wal ladzi la yadhkur rabbah kamitsal hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang suka berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi orang yang tidak pernah berzikir diibaratkan sebagai orang yang mati. Hatinya, jiwanya sudah mati dan sudah terkubur di dalam jasadnya yang masih hidup. Dia sudah mati, hatinya sudah mati sebelum jasadnya mati. Jasadnya menjadi kuburan bagi jiwanya yang sudah mati. Makanya para sahabat dan para ulama zaman dahulu, kalau mereka melihat orang-orang kafir, mereka menyatakan itu ada kuburan yang sedang berjalan. Yang dimaksud kuburan berjalan itu siapa?
Orang kafir, orang-orang muslim yang mengklaim muslim tapi nggak ibadah kepada Allah. Itu disebut dengan ungkapan kuburan yang sedang berjalan. Karena jasadnya menjadi kuburan bagi jiwanya yang sudah mati. Jiwanya sudah mati sebelum jasadnya mati. Jasadnya menjadi kuburan bagi jiwanya yang sudah mati. Inilah golongan yang keempat. Yang semoga Allah tidak memasukkan kita ke dalam golongan yang keempat ini ya. Cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah nanti ada adzikrul masyru'. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Bulan yang akan datang berarti. Bulan yang akan datang itu 2 pekan lagi ya. Kita masuki sesi tanya jawab ya. Sebelum tanya jawab mengalir helanya. Bismillah. Ini katanya ada ramuan istimewa. Bismillah. Ada kayu manis. Ini kurma ya. Infus kurma. Daunnya apa? Ninah, nanah. Mentol, min, ya, nah. Ini apa selasih, biji, apa? Chiasid. Ini berefek ke hormon. Efeknya ke segala arah. Ada efek samping, ada efek depan, ada efek belakang. Nah ini bagus diberikan kepada para akhwat. Coba gitu ya dan rasakan sensasinya. Mujarab. Sebelum saya minum ini saya haus. Setelah minum ini hilang hausnya. Alhamdulillah. Ustaz, bagaimana mengatasi sulitnya berdoa dan berzikir sampai menangis kepada Allah? Ya al-buka min khasyatillah. Itu perlu pembahasan khusus dengan judul menangis karena takut kepada Allah. Kita ingin menangis ketika berdoa, ketika sholat, ketika mengakui dosa-dosa. Tapi susah apa benar? Apa sukar? Ya susah ya sukar. Ditambah satu lagi, sulit. Ada kiat. Termasuk salah satunya adalah melatih. Bagaimana melatihnya? Berpura-puralah menangis. Selama kita menyendiri. Jangan di hadapan orang banyak. Jangan umpamanya pada waktu di masjid banyak orang, nguguk pura-pura menangis. Jangan. Walaupun kita benar ingin menangis, tahan kalau di hadapan orang. Nah, adapun ketika malam, tengah malam, sepertiga, akhir malam kita bangun gak ada orang. Istri kita, pasangan hidup kita lagi tidur. Kita keluar kamar, ke musola kalau ada tempat khusus atau di ruangan lain silakan. Menangis, kalau nggak bisa menangis, ditangis-tangiskan walaupun pura-pura menangis. Itu melatih acting, artis saja bisa kok. Masa kita nggak bisa? Tapi artis itu bisa kalau dalam acting sinetron atau film. Tapi kalau berakting menyendiri secara murni benar untuk menangis itu susah, nggak bisa. Karena itu benar-benar dari hati. Ya. Itu salah satunya. Bagaimana cara yang lainnya? Tingkatkan khauf kita dan khasyah kita kepada Allah. Coba lebih ya bagi para pendosa, lebih memperbesar khauf dan khasyah daripada roja. Bagaimana caranya? Caranya lebih banyak
mengkaji, memikirkan azab dan murka siksa Allah kepada para pendosa. Coba lebih banyak membaca azab kubur. Lebih banyak membaca azab neraka. Jangan baca surga terus. Senyum terus kita nanti. Optimis terus kita nanti. Nggak ada khauf, nggak ada khasyahnya nanti. Ya. Tapi cobalah perbanyak mengkaji ayat dan hadis yang bertemakan tentang murka dan azab Allah SWT. Lebih sering membaca buku-buku tentang neraka, kajian-kajian tentang neraka, tentang azab kubur dan yang sejenisnya. Ustaz, zikir dengan lisan dan hati, apakah contohnya lisan istighfar dan hati ingat dengan dosa yang lalu? Itu salah satunya. Astagfirullah artinya aku meminta ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Ya, ingat dosa ya, kesalahan ya. Apabila zikir dilakukan kaum ibu, bisa membuat tenang, lapang, dan bahagia dalam hati. Karena banyak ibu-ibu yang suka uring-uringan, ngomel-ngomel, dan tidak bersyukur, merasa kurang terus. Apakah ini sifat asal bawaan atau bisa diperbaiki? Mohon penjelasannya Ustaz. Ini pengaduan bukan pertanyaan. Kayak ini ikhwan. Apakah apabila zikir dilakukan kaum ibu bisa membuat tenang, lapang, dan bahagia? Artinya karena banyak yang suka uring-uringan. Kalau uring-uringan, ngomel, dan tidak bersyukur bukan sekedar zikir obatnya. Lebih dari itu. Nasihat tentang takdir, tentang kesabaran, tentang qanaah, zuhud, seperti itu. Bukan diobati sekedar dengan zikir. Karena yang harus dirubah adalah konsep berfikirnya. Kenapa dia ngomel-ngomel, uring-uringan, kurang bersyukur? Ini karena ada kesalahan di dalam pemahaman. Ya, itu yang harus diperbaiki, itu yang harus diingatkan. Ingatkan bahwa semua yang kita alami itu ketetapan Allah. Takdir Allah. Dan wajib ridha. Tidak boleh uring-uringan. Uring-uringan, marah, kecewa. Pada hakikatnya itulah kecewa kepada ketetapan dan takdir Allah SWT. Protesnya, komplainnya kepada Allah. Maka tidak boleh. Apalagi curhat kepada sesama tentang penderitaan yang dialaminya. Sama dengan mengadukan ketetapan Allah kepada sesama makhluk. Tidak boleh. Yang harus kita lakukan pertama adalah seluruh penderitaan yang kita alami, apapun jenisnya, bentuknya, lahir ataupun batin, fisik ataupun psikis. Itu semua ketetapan Allah demi kebaikan kita. Apa kebaikan yang bisa kita ambil dari musibah dan penderitaan? Banyak. Gugurnya dosa. Kalau kita berdosa, bermaksiat, kotor jiwa kita, Allah ingin dosa itu dibersihkan. Ditunggu istighfarnya nggak ada juga. Ditunggu tobatnya nggak tobat juga. Sementara Allah sayang ke kita, Allah itu ingin dosa kita bersih. Ditunggu tobat nggak tobat-tobat, malah tambah-tambah. Ditunggu juga istighfarnya enggak, ditunggu melakukan kebaikan yang menghapus dosa juga nggak dilakukan. Akhirnya tetap Allah ingin orang itu bersih dari dosa, diberi musibah. Sakit kek, ya, kekurangan harta kek, dipersulitnya rizki sehingga dia menderita karena hal itu. Lalu penderitaan itu membuat dosa itu berguguran. Tuh. Itu sayang Allah. Itu pertama. Kedua, Allah menginginkan kita bersabar. Dengan sabar atas semua musibah itu banyak keutamaan yang Allah berikan. Pertama, Allah cinta kepada orang yang sabar. Innallaha yuhibbul sabirin. Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Kedua,
Orang yang sabar itu pahalanya digelontorkan dengan jumlah yang sangat besar. Tadi dengan musibah itu sudah bersih dosanya. Selain dosa dibersihkan, Allah berikan pahala. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala kepada orang sabar tanpa hisab, tanpa batas. Dosa terhapus karena kesabaran, kemudian pahala diberikan melimpah. Ketiga, orang yang bersabar itu dibantu, dikuatkan, ditolong, dijaga oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Termasuk diberikan solusi, bantuan Allah kepada orang yang sabar, diberikan solusi dari musibah yang dialaminya. Keempatnya, orang yang dapat musibah Allah janjikan secara pasti akan diganti dengan 2 jenis kebahagiaan setelah penderitaan itu berlalu. Allah berfirman, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. 2 kali ayat ini diulang dengan lafaz yang sama. Apa maknanya? Enggak mungkin Allah iseng. Iseng enggak ada bahan lagi, ulang aja 2 kali. Enggak begitu. Tapi maknanya adalah setelah 1 kesulitan akan datang 2 kemudahan. Selalu begitu. Penderitaan itu kesulitan, al-usr. Yusran, kemudahan itu akan datang 2 kali. Dari mana pemahaman itu diambil? Nah, ini dari kaidah dalam ilmu balaghah, al-usr, kesulitan dengan alif lam, inna ma'al usri. Kalau disebutnya isim ma'rifat. Kalau isim ma'rifat diulang 2 kali dengan lafaz yang sama, bendanya itu juga. Tapi kalau yusron dengan tanwin disebutnya isim nakirah. Kalau isim nakirah diulang 2 kali walaupun dengan lafaz yang sama, bendanya ada 2. Yusron pertama berbeda dengan yusron kedua. Jadi setelah 1 kesulitan akan ada 2 kebahagiaan yang datang setelahnya. Jadi banyak kebaikan dari kesabaran. Jadi berdasarkan hal itulah maka di setiap musibah dan penderitaan jauh lebih banyak keuntungan daripada kerugian. Maka orang yang faham tentang itu nggak akan ngomel, nggak akan menggerutu, nggak akan uring-uringan di tengah penderitaannya. Karena tahu ini jauh lebih banyak menguntungkan daripada merugikan. Maka kerugian yang dialami ketika menderita dianggap sebagai sesuatu yang nggak ada dampaknya sekali dalam kehidupan dia, ya. Yang terbayang hanya keuntungan. Nggak akan ngomel dia. Jadi memperbaiki hal itu bukan dengan zikir, tapi dengan merubah konsep berpikir dia tentang apa yang dia alami tadi. Saat di perjalanan lisan berzikir dan kadang hati juga berzikir namun tidak sampai menghayati karena mata masih bisa membaca tulisan di sepanjang jalan. Rambu gitu ya. Apakah ketidakhusyuan kita saat zikir tersebut berpahala dan memberi efek? Iya berpahala tadi. Walaupun hanya lisan tanpa hati berpahala. Ya. Apalagi kita tidak memungkinkan hati menghayati karena harus konsentrasi ke jalan. Nggak boleh untuk khusyuk sampai merem, jeger, nabrak atau ya. Bagaimana cara agar hati kita senantiasa mengenal mana perbuatan baik, mana yang buruk. Itu bukan dengan hati, tapi dengan ilmu. Mengetahui yang baik dengan yang buruk dengan ilmu, bukan dengan hati. Ini bahayanya dengan hati. Kalau tanpa ilmu, hati ini sangat subjektif. Itu ya benar salah menurut hati, itu bisa keliru. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Kalau mau dengan hati, hati yang dipenuhi oleh ilmu. Belajar ilmu syar'i, ilmu syar'ilah yang menentukan baik buruknya sesuatu.
Mana yang beribadah, mana yang bukan. Nah, dengan ilmu bukan dengan hati. Karena terkadang lisan dan perbuatan saya tanpa sengaja menyakiti orang sehingga dipandang buruk oleh orang lain dan saya baru tahu setelah orang itu menegur saya. Asa teu nyambung. Ustaz, bagaimana cara agar hati kita senantiasa mengenal mana yang baik, mana yang buruk, mana yang indah ibadah, mana yang bukan. Karena terkadang lisan dan perbuatan saya tanpa sengaja menyakiti orang sehingga dipandang buruk oleh orang lain. Nah, itu dengan ilmu. Pertama ilmu, kedua ilmu syar'i ya. Kedua, kalau kita berinteraksi dengan orang yang kulturnya berbeda, kebiasaan berbeda, pelajari juga kebiasaan orang tersebut. Karena ada kultur yang bertolak belakang. Kalau di kita, di Sunda atau bahkan di Indonesia, ketemu kawan lama. Ditanya tentang istri dari mana, anak berapa, pokoknya yang sifatnya privasi, itu dianggap perhatian. Istri itu orang mana gitu ya. Berapa tahun, siapa namanya, anak berapa. Itu bagus apa tidak? Di kita bagus. Jangan coba-coba tanyakan ke orang Arab. Istri dari mana? Ngapain kamu nanya istri saya? Cemburunya besar. Mau ngapain kalau sudah ketemu? Perlu nomor teleponnya juga. Tersinggung itu. Ya. Karena ketidaktahuan. Dan saya sempat melakukan itu di awal perjumpaan dengan orang. Seperti itu ya. Aduh, kelihatan mukanya merah. Saya nggak tahu kenapa merah, capek atau apa. Ketika cerita ke kawan lain yang sudah lebih senior, lebih berilmu gitu. Masya Allah, antum ngomong gitu. Na'udzubillah. Jangan coba-coba. Nanya itu ke orang Arab karena kebodohan. Bukan bodoh tentang ilmu syar'i, tapi bodoh tentang budaya orang lain. Kan itu budaya. Seperti itu. Nah, kalau umpamanya orang Arab marah, ambil aja jenggotnya syukron, langsung ceria dia. Ya, karena merasa dihormat. Jangan coba lakukan itu ke orang Sunda. Menghina, makanya ungkapan menghina disebut asa dicoo gado. Gado itu dagu, serasa dipermainkan dagunya, itu penghinaan. Jadi kita tidak bermaksud menyinggung, bermaksudnya menghormat tentang orang Arab, lihat, langsung marah kita kan, dia nggak tahu. Dosa enggak, karena ketidaktahuan. Kita bermaksud menghormat, tapi ternyata itu penghinaan. Ya. Kalau di Timur Tengah, Jumatan jangan pakai sarung. Jadi pakai baju koko, pakai sarung gitu ya. Itu diketawain. Kenapa? Karena sarung di sana biasa dipakai oleh kaum lelaki setelah melakukan hubungan suami istri dan belum mandi. Dia pakai sarung dulu kemana-mana. Jadi pas ada orang Sunda merenya. Saya pernah ketika ke Oman pakai Jumatan, bukan saya yang pakai sarung, saya pakai gamis biasa. Ada orang Indonesia, kayaknya orang Indonesia tuh. Orang-orang ketawa. Saya tanya kenapa kau tahu? Ustaz, karena di sini sarung itu dipakai sebelum mandi. Jadi orang menyangka itu belum adus terus ke mesin. Seperti itu ya. Ini nanti kalau di haji antum atau umroh gitu ya, pas Jumatan atau pas sholat jangan pakai sarung. Sah. Tapi kalau diketawain orang. Ya. Tapi mungkin karena sudah terbiasa, setiap ada yang umroh dan haji dari Indonesia pagi itu, mereka sudah biasa lagi. Pasti orang Indonesia ya. Tapi sudah mandi lah gitu ya. Tadi teh pertanyaannya apa? Ya pokoknya begitu. Ustaz, bertawakal kepada Allah terakhir nih, karena waktunya habis.
boleh diiringi dengan dan sesuai keinginan kita meskipun dalam berdoa selalu berharap keputusan Allah yang diharapkan. Tapi takut tidak sesuai dengan doa dan harapan kita. Bertawakal pada Allah apakah boleh diiringi dengan doa? Iya, doa, tawakal, dan ikhtiar tidak bisa dipisahkan. Doa adalah ikhtiar batin. Terus usaha adalah ikhtiar lahir. Setelah ikhtiar lahir dan ikhtiar batin dalam bentuk berdoa, tawakal hasilnya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu harus sinkron. Jangan sampai saya tawakal doa enggak. Ikhtiar lahir enggak. Itu bukan tawakal tapi tamanni disebutnya. Tamanni itu menghayal. Menghayal itu adalah mengharapkan suatu tanpa usaha baik lahir ataupun batin. Tanpa berdoa, tanpa ikhtiar lahir, tapi berharap. Itu ngehayal, itu berangan-angan. Itu berbedanya roja dengan tamanni. Kalau berharap ada usaha, ada doa, baru setelah itu berharap. Tapi kalau tidak ada usaha dengan lahiriah, tidak ada doa secara batin, ya usaha batinnya adalah bentuk berdoa. Terus berharap, itu berhayal. Sama dengan seorang petani punya tanah garapan, lalu tanahnya itu digarap, ya. Dia cangkuli, dia kemudian taruh benih, dia pupuk, dia jaga dan berdoa kepada Allah, ya Allah, sukseskan panen saya dalam itu. Nah, lalu bertawakal, serahkan hasilnya kepada Allah dan berharap. Itu berharap karena ada usaha dan doa. Tapi kalau petani itu punya satu petak ladang, ya baik sawah ataupun kebun, nggak ditanami, nggak apa, lalu berdoa kepada Allah atau berharap, nanti 4 bulan lagi saya panen. Itu berhayal, itu berangan-angan karena tidak ada usaha. Jadi tiga unsur ini wajib dilakukan. Ada ikhtiar lahir berupa usaha nyata yang real, ada upaya batin berupa berdoa, dan setelah itu tawakal dan berharap. Ya. Ini tiga-tiganya harus dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Mohon maaf tidak seluruh pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Insyaallah kita jumpa kembali di bulan yang akan datang. Sabtu kedua ya. Sabtu kedua. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.